Aku rasa tiap-tiap dari kita pernah menjalani kehidupan yang dulu banget pernah kita impikan, dan sekarang kita sedang menjalaninya. Mungkin waktu kecil kita pernah punya mimpi-mimpi yang tergolong mainstream ya, menjadi guru, dokter, atau pilot, kemudian mungkin menjadi polisi. Rasa-rasanya ketika masih kecil dulu kita pernah memiliki mimpi seperti itu, minimal satu. Tapi sekarang kalau kita tanya ya, generasi yang sekarang itu biasanya mimpinya lebih variatif. Mungkin ada yang menjadi YouTuber, podcaster, atau penyanyi, selebriti, atau mungkin pebalap, mimpi yang macam-macam. Karena memang apa yang terpampang di media, apa yang bisa mereka saksikan, itu lebih variatif dibanding zaman kita dulu. Ini sepertinya perspektif dari orang yang akan segera menginjak umur 30 ya. Ya, aku ingat waktu kecil dulu aku pernah ingin jadi sepertinya jadi guru atau menjadi penyanyi. Dan ketika menginjak mungkin remaja itu berganti lagi, kemudian ketika semuanya menjadi semakin nyata gitu, kita pun menjadi semakin realistis ya, bahwa ternyata banyak mimpi yang sulit untuk dicapai dengan kondisi-kondisi yang kita miliki pada saat itu, ataupun ada hal-hal yang membuat kita kehilangan motivasi gitu, dan mulai mencari sesuatu yang lebih relevan gitu. Dan menjadi guru sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil ya, sampai zaman sekarang masih bisa dicapai dengan mungkin syarat-syarat tertentu, tapi masih tetap relevan gitu, terlepas dari zaman dimana kita berada gitu. Dan aku pernah merasakan pengalaman menjadi guru itu bahkan ketika masih menjadi mahasiswa sarjana atau mahasiswa S1. Biasanya untuk mahasiswa yang berada di program pendidikan itu akan menjadi guru dan akan merasakan pra mengajar ya. Pra mengajar profesional itu ketika menjalani micro teaching gitu, atau program pengajaran lapangan ya kalau aku nggak salah. Jadi selama 2 bulan kita mengajar di sekolah yang ditunjuk oleh universitas kita gitu. Kemudian kalau di kampusku dulu kita ada program KKN juga ya, kuliah kerja nyata, dan itu mengajar juga gitu. Salah satu program untuk divisi pendidikan adalah mengajar. Mungkin untuk beberapa universitas program KKN itu sudah terpadu dalam artian program mengajarnya hanya pada saat KKN, jadi tidak ada pada saat PPL gitu. Dan setelah itu aku berkesempatan untuk mengajar taman kanak-kanak selama 3 tahun sebelum aku melanjutkan S2 di Taiwan. Dan bicara soal mimpi itu termasuk sesuatu yang bisa aku wujudkan ya. Dan ketika aku selesai dari pengalaman mengajar itu dan menjalani kehidupan yang sekarang, kembali lagi sekolah gitu, belajar lagi, kadang aku berpikir ya, dulu aku meninggalkan pekerjaan itu untuk hal yang aku inginkan sekarang gitu, untuk sekolah di luar negaraku sendiri dan untuk mendapatkan berbagai macam pengalaman dari segi budaya, bahasa, dan ya pengalaman-pengalaman yang tidak akan aku dapatkan kalau
masih tetap tinggal di zona nyamanku gitu. Tapi setelah menjalani kehidupan yang sekarang, ini sudah hampir 2 tahun dari 2020 ya, kadang aku bertanya-tanya, benar gak sih ini yang aku inginkan gitu. Jadi semacam ada proses pergeseran keinginan gitu, dan mulai mempertanyakan motivasi, mulai mempertanyakan tujuan gitu. Dan walaupun ini normal ya dalam perjalanan studi atau pekerjaan, ya dalam semua proses kehidupan kita, tapi aku kadang-kadang berpikir, kenapa pertanyaan itu muncul? Kenapa sesuatu yang sudah berhasil dicapai mempertanyakan tujuan awal? Kadang-kadang kalau kita baca dan kita telah ulang penelitian-penelitian sebelumnya, mungkin akan dikaitkan dengan stres, tekanan di dalam proses yang sedang kita jalani. Ketika sedang kuliah misalnya, tekanan tugas-tugas kuliah, mungkin publikasi atau penulisan tugas akhir. Ya, untuk yang sedang kuliah di luar negeri misalnya, ada banyak kendala yang mungkin tidak dihadapi oleh kita yang kuliah di negara sendiri. Dari bahasa misal, walaupun mungkin bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, contohnya di Taiwan, bahasa pengantar kuliah adalah bahasa Inggris, tapi untuk berinteraksi dengan warga lokal itu masih banyak yang menggunakan bahasa Mandarin. Ya, berbelanja, transaksi dengan misalnya pemilik kontrakan, ya ujaran-ujaran dalam hal interaksi sosial ya, itu masih banyak dalam bahasa Mandarin gitu. Jadi mungkin itu bisa menambah tekanan langsung tidak langsung di luar dari kehidupan akademik. Atau yang mungkin yang banyak dihadapi adalah rindu rumah, rindu pulang. Karena semania apapun, itu bahasa yang sangat kuat ya. Sesuka apapun kita pada tantangan, ada saat-saat dimana kita ingin pulang dan udah pengen rebahan aja. Pengen istirahat aja dan tidak memikirkan tantangan itu dalam waktu tertentu begitu. Jadi mungkin itu yang sering kita alami ya, ketika sudah capek, pengen istirahat aja gitu. Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang membawa kegelisahan, atau pertanyaan yang bersumber dari kegelisahan. Apa benar ini yang aku inginkan? Dan kadang-kadang itu muncul ketika kita hampir menyelesaikan babak kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Hampir menyelesaikan, sudah pada tepi di mana kita akan mencapai garis tiba gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan hidup tumbuh dan menyesalkan. Kalau di awal-awal mungkin pertanyaannya hanyalah sebatas bagaimana nanti gitu. Tapi ketika sudah dijalani dan sudah mulai terbiasa dan hampir selesai, pertanyaan itu muncul lagi. Apa ini yang benar-benar aku inginkan? Apa aku sebenarnya tergelincir ke dalam hal yang tidak akan bisa aku selesaikan? Dan aku mengalami hal itu ya. Berpikir bahwa apa aku bisa kembali hidup-hidup kembali dengan sehat mentally, physically gitu. Tapi mungkin itu wajar, bahwa ternyata kita sebagai manusia ya, kita punya naik turun, kita punya
titik di mana kita merasa puas, titik di mana kita merasa kecil, lemah, dan ingin beristirahat. Dan bahwa pada hakikatnya kita manusia yang punya kebutuhan untuk beristirahat, kebutuhan untuk recharge energi lagi, keinginan lagi, sangat wajar. Dan mungkin menjadi pengingat untuk aku sendiri dan teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini, bahwa sah-sah saja kita mempertanyakan kapasitas, mempertanyakan apa yang sedang kita jalani saat ini, namun mungkin tidak bijaksana untuk memutuskan mundur atau berhenti tanpa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai.